balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta menstruasi. Nah, buat yang belum tahu, silahkan nonton video ini sampai selesai ya. Oke, tapi sebelum mulai, kayak biasa buat yang baru mampir channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak loh, makasih banget. Oh iya, follow juga ya Instagram @bidandanbi. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Banyak ya pernyataan-pernyataan tentang menstruasi. Nah, kadang kalian itu mikir gak sih, ini tuh pernyataan itu apakah masuk ke kategori mitos aja, atau sebenarnya malah justru itu tuh fakta gitu loh. Nah, kita akan bahas pernyataan-pernyataan itu berdasarkan kesehatan ya. Jadi bukan berdasarkan adat atau budaya atau agama. Jadi kita membahasnya berdasarkan kesehatan. Oke, nah apa aja sih pernyataan yang masuk ke kategori mitos dan kategori fakta? Tonton video ini sampai selesai ya. Oke. Yang pertama katanya nggak boleh keramas saat menstruasi. Jadi katanya kalau misalnya kita tuh keramas saat menstruasi, katanya itu bisa menyumbat aliran darah. Jadi bisa siklus menstruasi kita tuh jadi nggak lancar gitu loh nantinya. Nah ini tuh adalah pernyataan yang paling banyak gitu ya, yang beredar di mana-mana. Jadi nih ya, kalian bayangin deh, kita itu kadang nggak keramas 2 hari aja, itu pala udah gatel banget, iya kan? Bahkan kalau yang biasa ketombean itu bisa ketombean gitu loh. Nah ini kita nggak boleh keramas selama menstruasi. Kan kalau menstruasi itu kan biasanya itu kan antara 5-7 hari. Terus selama itu kita nggak keramas. Bayangin deh gimana rasanya gatelnya itu kepala. Baunya juga kayak apa. Aduh, pasti bakalan gitu ya. Nah faktanya nih ya, kita tuh mengalami menstruasi itu karena hormon progesteron dan hormon estrogen yang ada di dalam tubuh kita itu lagi rendah-rendahnya, lagi turun gitu loh. Nah penurunan hormon estrogen dan progesteron itu bikin hormon testosteron yang ada di dalam tubuh kita itu juga akan mengalami peningkatan, jadi cenderung lebih tinggi gitu loh levelnya. Dan hormon testosteron ini akan menjadikan kelenjar keringat kita itu menjadi lebih aktif, jadi badan kita itu akan gampang keringetan gitu. Nah ini tuh bikin kalian itu gampang kena bau badan karena kan kalian itu lagi banyak keluar keringat gitu kan, karena hormon testosteron tadi gitu loh lagi naik gitu levelnya. Terus ada yang bilang kalau misalnya lagi menstruasi itu pori-pori kita tuh lagi kebuka, terus kalau misalnya kita keramas airnya masuk, terus kita jadi masuk angin deh gitu kan. Nah faktanya setiap orang baik itu cewek atau cowok lagi mens atau enggak, itu kalau misalnya lagi keringetan emang pori-porinya tuh kebuka gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh keringetan, pori-pori itu emang kebuka, jadi tubuh kita itu ngeluarin keringat itu untuk penguapan biar suhu tubuh itu tuh turun gitu kalau lagi panas. Jadi itu mitos ya, salah gitu loh kalau misalnya lagi menstruasi itu nggak boleh keramas. Justru itu harus keramas tahu, karena kan kita tuh lagi keringetan, lagi banyak mengeluarkan keringat dan gampang bikin bau badan tentunya. Kalau misalnya nggak keramas, rambutnya pasti bakalan lepek, gatel, bahkan bisa ketombean. Ya keramasnya itu sih nggak perlu tiap hari ya, misalnya 2 hari sekali cukup kan. Yang penting ya keramas gitu, bukan berarti nggak keramas selama menstruasi. Jadi itu salah ya, itu mitos. Justru karena kita tuh lagi menstruasi, hormon testosteron kita tuh lagi tinggi, gampang keringetan, ya kita juga harus bisa menjaga kebersihan dan kesehatan badan kita sendiri. Yang kedua katanya kalau misalnya kita tuh lagi menstruasi, kalau kita minum air dingin atau air es itu bisa bikin darah menstruasinya itu jadi beku. Jadi nih ya, sistem pencernaan dan sistem reproduksi kita itu beda jalur gitu. Jadi ini sistem pencernaan, nah ini sistem reproduksi kita. Jadi itu beda jalur gitu loh, beda saluran kayak gitu. Nah, siklus menstruasi itu adanya di sistem reproduksi. Sedangkan kalau misalnya kita makan, minum, masuk ke tenggorokan, ke lambung, ke usus gitu ya, itu semua masuk ke sistem pencernaan. Nah, terus kalau misalnya kita itu makan dan minum, misalnya suhunya itu ya kayak yang terlalu panas atau terlalu dingin yang beda sama suhu tubuh kita, terus kita makan, itu nanti di dalam tubuh kita itu nanti akan disesuaikan gitu loh suhunya dengan suhu tubuh kita. Jadi saat kalian itu minum air dingin, di dalam tubuh kalian itu nanti dia itu udah nggak dingin lagi gitu loh. Jadi suhunya akan disesuaikan
disesuaikan dengan suhu tubuh kalian. Emang sih ya kayak misalnya pas kita minum air dingin terus kayak hawanya gitu loh, rasanya tuh kayak dingin gitu kan, bahkan sampai ke perut mungkin, tapi itu cuma beberapa saat gitu loh, nanti abis itu ya bakal berubah gitu loh suhunya ke suhu tubuh kita, jadi dia nggak yang bertahan lama di situ dinginnya itu. Ini tuh karena mekanisme tubuh untuk mempertahankan suhu normal supaya organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu bekerja dengan baik gitu. Nah, siklus menstruasi kita itu nggak dipengaruhi oleh suhu air yang kita minum gitu loh, tapi dipengaruhi oleh hormon estrogen dan hormon progesteron. Jadi ini mitos ya tentang kalau misalnya minum air dingin itu bisa bikin darah mens itu jadi beku, itu mitos, itu nggak benar. Jadi kalau misalnya lagi menstruasi mau minum air dingin mau yang seger-seger ya silahkan minum aja, nggak apa-apa kok. Yang ketiga, katanya kalau misalnya kita tuh lagi menstruasi terus minum minuman bersoda itu bisa bikin mensnya itu jadi lancar atau bisa malah bikin cepat selesai. Itu mitos atau fakta ya? Jadi ini mitosnya, jadi nggak benar gitu loh. Jadi salah kalau misalnya kalian itu pengen menstruasinya itu cepat selesai terus kalian minum minuman bersoda, itu salah, jadi nggak benar gitu ya. Faktanya siklus menstruasi kita itu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, hal-hal yang bisa mempengaruhi si hormon estrogen dan hormon progesteron itu misalnya kayak stres, jarang olahraga, pola makan yang tidak teratur, kurang istirahat, atau lagi konsumsi obat tertentu, atau karena penyakit tertentu yang bikin si hormon estrogen dan progesteron itu jadi nggak seimbang. Nah, ini bisa mempengaruhi kelancaran dari siklus menstruasi kalian. Jadi bukan karena si minuman bersoda itu. Jadi minuman bersoda ini itu nggak bisa ya bikin menstruasi itu jadi lancar atau bisa bikin cepat selesai. Itu mitos. Nah, selain itu hati-hati ya buat kalian yang sering minum minuman bersoda, karena minuman ini tuh kandungan gulanya itu sangat tinggi. Terus juga tinggi kafein. Nah, gula yang tinggi itu bisa bikin kalian itu mengalami kegemukan atau obesitas. Nah, hal inilah yang bisa mengganggu dari kelancaran siklus menstruasi kalian. Nah, kalau misalnya kalian itu kebanyakan mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi kafein, itu akan menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh kalian. Nah, ini bisa berakibat mengalami anemia. Nah, kalau misalnya kebanyakan mengkonsumsi yang tinggi gula dan tinggi kafein, itu malah bisa memperburuk gejala menstruasinya loh. Karena kafein itu bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Yang kalau penyempitan itu terjadi termasuk di dalam rahim, itu malah akan menyebabkan kram otot yang ada di dalam perut itu makin hebat nantinya dan makin berat. Dan kalau misalnya mengkonsumsi kafein dalam jumlah banyak, itu bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, nyeri payudara saat menstruasi. Jadi kalau lagi menstruasi mau minum kafein itu jangan dalam dosis yang tinggi, oke? Jadi jangan kebanyakan gitu. Terus kalau misalnya kebanyakan mengkonsumsi gula tinggi, itu bisa memicu peradangan yang menyebabkan kekebalan tubuh kita itu jadi nggak seimbang. Kita tuh nanti jadi gampang lelah, gampang terserang penyakit, dan jadi kurang berenergi. Jadi mendingan minum air putih aja gitu loh, yang benar-benar sehat gitu ya, yang terbukti aman gitu, minimal 2 liter sehari. Nah, kalau mau ada tambahan itu kalian bisa konsumsi probiotik, misalnya kayak yogurt rendah lemak. Nah, ini bisa untuk mengurangi nyeri menstruasi. Yang keempat adalah katanya nggak boleh olahraga saat menstruasi. Ini mitos ya, jadi nggak benar. Jadi kalau kalian mau olahraga saat menstruasi ya boleh-boleh aja. Malah nih dengan kita olahraga sebelum dan saat menstruasi itu akan memperlancar sirkulasi darah kita, sehingga perdarahan menuju rahim jadi baik. Nah, ini juga akan mengurangi nyeri saat hari-hari pertama menstruasi. Biasanya kan hari-hari pertama itu kan kayak ada rasa nyeri gitu ya. Nah, dengan olahraga sebelum dan saat menstruasi itu akan mengurangi nyerinya itu. Tapi ingat ya, olahraganya itu disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Yang kelima katanya pembalut bisa bikin mandul. Ini mitos ya, jadi nggak benar gitu loh. Jadi kemandulan seseorang, atau kita jangan ngomong mandul lah ya, kayaknya nggak enak banget gitu ya. Kita ngomongnya adalah ketidaksuburan seseorang, misalnya pada wanita gitu ya. Wanita itu subur atau enggaknya itu berdasarkan oleh hormon dan juga berdasarkan dari sistem reproduksinya atau ada penyakit tertentu yang dialaminya gitu ya. Terus kalau misalnya laki-laki, subur atau enggaknya itu dipengaruhi oleh kualitas dari spermanya itu. Jadi nggak ada hubungannya sama pembalut ya. Jadi itu mitos, jadi nggak benar.
wajar. Malah nih yang ada, kalian itu harus menjaga kebersihan dari pembalut saat menstruasi. Jadi sering-sering lah gitu loh ganti pembalutnya minimal 4 jam sekali. Tapi kalau misalnya yang rasa kayak udah penuh gitu ya, yaitu silahkan diganti gitu loh. Jangan ya cuma 1 biji, 1 pembalut dipakai seharian, itu jangan, oke? Yang ada nanti ke vagina kalian itu jadi gatel ya kan, atau nanti malah jadi gampang kena keputihan gitu loh. Paling hindari pembalut yang ada pewanginya karena ini bisa menyebabkan iritasi. Yang keenam adalah katanya nggak boleh makan nanas saat menstruasi. Ini juga mitos ya, jadi nggak benar. Jadi faktanya adalah buah nanas itu kaya akan vitamin dan antioksidan. Tinggi vitamin C juga. Vitamin C itu kan bisa memperbaiki kerusakan sel. Ada enzim-enzim yang baik juga untuk pencernaan. Salah satunya adalah enzim bromelin. Ini bagus banget untuk metabolisme. Jadi memetabolisme lemak dalam tubuh kita. Terus di nanas ini ada zat yang namanya mangan. Jadi pada wanita yang mengalami PMS biasanya kan akan nyeri ya pada saat menstruasi. Itu kalau misalnya dicek tubuhnya itu kekurangan zat mangan ini. Jadi kalau kita makan buah nanas yang tinggi zat mangan pada saat menstruasi, itu justru akan mengurangi peradangan dan nyerinya. Tapi makan buah nanasnya itu jangan yang berlebihan ya, karena kan semua yang berlebihan itu pastinya nggak baik. Jadi makan buah nanasnya itu yang sewajarnya aja. Oke. Nah itu tadi adalah 6 mitos dan fakta tentang menstruasi. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang belum mampir channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube dan video ini. Makasih banyak ya. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton video aku kali ini. Nonton juga video aku yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.